menjadi setia itu sulit sebenarnya secara biologis, baik buat laki-laki ataupun perempuan. We have the potential gitu kan. Karena kita bisa jatuh cinta pada dua orang yang sama pada waktu yang bersamaan, cuma beda dikit doang. Buat perempuan menjadi setia juga rata-rata agak sulit. Kenapa? Perempuan nih satu-satunya makhluk Tuhan yang bisa multiple orgasme kan. Laki-laki cuma bisa sekali, begitu habis orgasme capek. Mana ada sih pernikahan yang nggak boring? Jangan pikir pernikahan yang tadi aku sebutin itu juga nggak boring loh. Tetap aja udah kayak begitu, tetap ada yang boring juga. Yang maksudnya swinger dan lain sebagainya Swinger, gitu. open relationship. Because we are human gitu, kita akan ada titik boringnya. Pernah nggak ada kejadian lo nanganin begini nih, and then afternya tiba-tiba emosionalnya, mentalnya itu jadi kena gitu loh? Oh iya. Oh ya? Iya, many times. Yang nggak works kan begitu. Oh, Jadi many pernah times justru ya? Makanya yang berhasil cuma sedikit. Bayangin nih perjanjian gini. Orang kan selalu mikir, kalau masuk akal, harusnya masuk di hati juga. Iya. Logic sama heart, Iya, nggak nyambung. hati itu tuh kan irasional. Jadi nggak bisa lo rasionalisasi hati itu, marah dong hati. Hati itu butuh validasi, bukan butuh rasionalisasi. Gitu kan. Jadi gini, kita udah janjian ya, oke ya, kita swinger ya, gini segala macam gitu. Ini suaminya nih yang ngotot nih, ada nih satu kasus gitu. Terus begitu udah ke tempat swinger itu ada grup apa segala macam. Ini lain lagi ada yang tadi ya? Iya, lain lagi ini dari yang tadi. Terus aku gini, udah kebetulan saya diundang sama si grup itu gitu untuk konseling. The whole group was so funny. And maksudnya kayak, oh my God, mereka tuh sangat-sangat open-minded. I don't think I can do such thing like that, ya kan? Karena, aduh, kayaknya gue bakal cemburuan deh, gue nggak tahan gitu kayaknya the idea of that ya. Terus mereka bilang, ya udah, mereka udah habis konseling, gini. Gue bilang, nah gila ini orang-orang hebat deh. Udah. Terus aku pikir, oke, my job is done, karena ya mereka udah akan mulai masuk kamar masing-masing, ini segala macam. Aku udah lagi mau siap-siap mau pulang. Terus tiba-tiba, kok rame-rame apa gitu. Si suami yang tadinya dengan semangat paling, oh akhirnya, iya kita mau ya semangat, iya aku cocok. Oh aturannya kayak gini, wah biasa anggota baru nih kan. Tahu-tahu udah masuk kamar nih suaminya nih. Entah lagi kayak berapa lama gitu. Tahu-tahu keluar lagi terus ngetok-ngetok kamar istrinya. Yang aku nggak bisa deh, nggak ada yang, ayo kita pulang aja deh, nggak bisa, aku nggak bisa. Ya nggak apa-apa juga. Untung udah dibahas. Tadinya waktu dibahas suaminya, udahlah Mbak Zoya nggak usah pakai kayak gitu-gitu. Nggak apa-apa Pak, dibahas aja. Worst case scenario, tiba-tiba lagi having sex, terus keinget pasangan, terus kepengen berhenti, itu boleh. Untung istrinya terus nggak mau bukain pintu lagi. Untungnya agak lama lagi kan, jadi makin anxious gitu kan suaminya. Karena kayak, ada apa sih gitu kan ya. Setelah lu berusaha membujuk begini begitu kan gini. Kita jangan sombong lah, kita tuh nggak pernah bisa prediksi perasaan. That's right. I agree. Gitu. Ya kan, it's irrational gitu. Jadi it's unhuman. Jadi kalau ada orang yang ngerasa, enggak lah gue pasti akan merasa happy, gue pasti akan merasa kayak gini. Tahu dari mana? Nobody can ever predict feelings gitu. Yang aku predict as a psychologist itu bukan perasaannya. Yang aku predict itu adalah pattern of behavior, pola perilakunya. Ya kalau kamu berperilaku kayak begini terus, kamu ignore your feelings, kamu bisa jadi numb, itu adalah defense mechanism and so on and so forth. Tapi aku nggak memprediksi perasaanmu kan. Aku memprediksi perilakunya yang keluar karena di-ignore perasaannya. Gitu. Jadi kalau ada orang kepedean, enggak lah, aku makan baik-baik aja Mbak Zoya. Never know. Jadi boleh nggak kita ngomongin worst case scenario? So when it happens, kamu nggak kagok, nggak brutal, nggak ngambek tiba-tiba. Iya, nah gitu. itu pernah nggak itu? Jangan menyakiti hati si perempuan yang lagi di kamar sama kamu juga dong. Kan masih another human being. That's true. Just because you have, gue nggak kebayang nih istri gue lagi siapa nih gitu. Karena udah tapi kan juga nggak bisa dilepeh juga begitu dong perempuan yang ada di sini kayak, sorry I'm catching up. Nah kalau sampai terjadi seperti gitu kayak suaminya itu, saya dia ninggal itu cewek mau balik ke istrinya. Diobrolin dia, aduh ternyata yang tadi Mbak Zoya bilang kejadian nih. Aku nggak bisa aku overthinking, aku jadi tiba-tiba jealous, aku bilang gini, sorry ya I have to cut it short. Yang brutal-brutal gitu pernah terjadi nggak sih? Thankfully enggak sih. Enggak ya? Cuma kalau buat gue sih ini juga udah lumayan mencemaskan kan. Gimana ya kayak, ya udah nggak asik tiba-tiba. Jangan dong, ayo keluar dong. Itu aku nggak bisa nih, aku nggak bisa ternyata. Malah cowoknya ya. Terus dia gini, aduh kok aku jadi begini ya Mbak Zoya, harusnya kan perasaan gue kayak gini.
harusnya tuh dari mana, Pak? It's okay, you are jealous right now, you are entitled to be jealous. Tapi kan berapa banyak di masyarakat kita dibilangin kalau lu jealous, lu bukan laki, kalau lu nangis lu bukan laki. Emang laki nggak jadi robot apa bagaimana? Tapi itu peraturannya kalau one of them call off, berarti yang satu harus ikutin. Kalau tuh yang istrinya tetap mau berhubungan? Itu gue serahin dulu ke pasangan ya, tapi itu harus diomongin. If one of you wanna call off, what's the rule here? Dan what the rule? Jadi kan itu menyangkut 4 orang nih. Dia mau tidur sama siapa gitu kan ya? Karena kalau tuh cewek juga terus dengerin suaminya terus berarti ngecewain cowok itu. Exactly. Tapi nggak ada yang pakem itu berarti peraturannya. Harus ada pakemnya dulu, mesti diomongin sebelumnya. If you want to work, karena kita mesti consider other people feelings kan, because it's not just about sex kan. Wow. Kayak bikin kontrak hukum ya, nggak boleh ada celahnya gitu ya. Iya, kita semua mesti diomongin mungkin. gitu klausulnya. Apalagi feelings kan. Ya. Gitu kan bisa ada addendumnya banyak banget tuh pasti ada tambahannya kan istilahnya gitu. Jadi the more you know about your feelings, know about yourself, the more this kind of semi relationship will work. Oke. Jadi kalau orang-orang yang sotoy, sok cool, bisa lah begini, bisa lah begitu. Nah ini yang potensi gagal. Nah, poliamori itu di semi kasual juga. Akhirnya kita pada bentuk yang ketiga, eksklusif. Oh, eksklusif. Oke, ini yang ketiga nih, eksklusif. Eksklusif itu ada 3, monogami, poligami, dan poliamori. Oke, jadi ini semua pertanyaan udah dibahas nih, Rel. Beda banget loh poliamori sama open relationship ya. Open relationship dari kategori kedua. Beda banget. Jadi si monogami itu adalah one person. Nah, aku sedihnya monogami itu underrated. Maksudnya? Semua orang tuh kalau menikah berasumsi harusnya kita monogami ya. Padahal sebenarnya monogami yang paling tidak boleh diasumsikan. You cannot get married and assume, oh you have to be faithful. The most important question adalah how to be faithful. Did you know? Lo tahu nggak sih titik lemah lo di mana? Which is kita semua punya, ya kan? Ada titik selingkuh, ada titik nggak sengaja selingkuh, ada titik hilaf selingkuh. Keren nih, keren. Ada apalah gitu. Jadi ketika kita menyepelekan yang namanya being faithful, menjadi setia, itu sulit sebenarnya secara biologis, baik buat laki-laki ataupun perempuan. We have the potential gitu kan. Karena kita bisa jatuh cinta pada 2 orang yang sama pada waktu yang bersamaan. Cuma beda dikit doang. Wow. Buktinya apa? Kita bisa cinta, kalau kita punya anak 2, kita bisa sayang kan dua-duanya anak kita. Tetap sih ada satu yang favorite. Ya, tapi bisa lah. Tapi bisa. We can love 2 person at the same time. Nah kan tapi be faithful itu pilihan. Tapi biologically sebenarnya kita sedang menentang itu kan. So it's easy? No. Gitu. Sifat sperma, laki-laki itu ya punya kecepatan sperma yang sehat itu 40 km per jam. Ini membuat seorang laki-laki agresif, senang tebar pesona. Senang nyoba, nggak berhasil nyoba lagi. No hard feelings. Nah. Kok keinget dia? Jangan gua. Kenapa jadi dia senyum-senyum sendiri nanti. Lo jangan lempar batu sembunyi tangan. Berat banget. Kenapa sih? Kamu lagi baik-baik gitu. Kenapa? Kocak banget. Sorry. Tadi pintar banget dia. Terus. Gua bilang kalau di relationship gitu ya, please cowok-cowok be considerate gitu ya. Maksudnya jangan memperlakukan cewek itu kayak apa ya, kasarnya mungkin kayak vending machine gitu ya. Iya karena suka ada cowok kayak gini. Apa sih namanya? Kan dia udah gua anterin pulang, masa sih cium aja nggak boleh? Hey, emang lu cewek vending machine, lu taruh duit terus lu keluar sesuatu gitu. Keluar sneakers dong. Time zone. Kayak time zone kan. 40 km per jam. Karena gue melakukan sesuatu, berarti gue layak. 40 km ya. Iya, karena gue melakukan sesuatu, berarti gue layak mendapatkan seks. Hey, tunggu, bukan begitu hitungannya gitu. So men need to understand bahwa lu nggak bisa hitung-hitungannya seperti itu gitu. Do something because you are a good man, you are a good person gitu ya. Jangan gini,
gini ya udah gue anterin pulang lagi, masa cium doang nggak boleh, pegang doang nggak boleh. Gak bisa kayak begitu. Kita kalau gue masukin sesuatu akan keluar sesuatu. Gitu kan. Jadi nah itu yang membuat kenapa laki-laki itu untuk menjadi setia itu merupakan pilihan yang cukup berat. Gitu ya. Perempuan ya memang relatif dari sifat ovariumnya kan diproduksi keluarnya satu-satu pada saat dia mens, itu yang membuat relatif ya sekali lagi secara sosiobiologi membuat perempuan relatif suka menunggu. Ya ketika dia menunggu telurnya udah matang akan dibuahi kan sama sperma gitu ya. Dan cuma satu sperma dari atas semua, itu yang membuat kenapa laki-laki juga suka sekali tebar pesona, muji-muji. Mungkin yang berhasil spermanya cuma satu dari ratusan ribu gitu loh. Sociobiology lagi. Tapi apakah semua sifat perempuan kayak gitu? Iya, pada konteks sosialnya gitu ya, behaviornya itu bisa berubah. Tapi basicnya kenapa perempuan cenderung menunggu dan laki-laki ini dalam konteks heteroseksual seperti itu, gitu. Inilah salah satu penjelasannya. Dan buat perempuan menjadi setia juga rata-rata agak sulit. Kenapa? Perempuan nih adalah makhluk satu-satunya makhluk Tuhan yang bisa multiple orgasme kan. Ya, betul. Gitu. Laki-laki cuma bisa sekali begitu habis orgasme capek. Apa tadi nggak bisa berdiri? Tapi kan Nggak bisa berdiri lagi. Cuma bisa 40 km per jam tapi nggak bisa berdiri. gimana kalau bisa berdiri nggak bisa 40 km per jam dong lo? Nggak nyambung ya? Kalau 40 km per jam tapi udah sekali keluar bubar. Iya kan? Berapa banyak kan kalian kalau misalnya bisa having sex bukan langsung, apalagi kalau enak banget. Enggak, tapi kalau tidur. laki itu kan walaupun sekali itu dia bisa buat perempuannya itu bisa sampai 4 kali, 5 kali. Nggak semua laki-laki kan. Iya. Tapi benar nggak sih Zoe? Kan ini dari Alkitab ya. Tuhan waktu ciptain perempuan kan sebagai penolong. Yang gue tangkep penolong tuh artinya lebih kuat daripada yang ditolong. Oh iya. Jadi bukan pembantu ini. Bukan pembantu Bukan ya. pembantu. Karena terbukti mereka yang PMS tiap bulan. Oh iya, oh my God. Mereka punya anak, DNA mereka nggak ada di anak. Mereka yang hamil 9 bulan. Iya, paternity test kan bukan mother. Yes, makanya pria perlu Viagra, Kuku Bima, dan karena mereka lebih kuat. Boleh nyebutin brand ya. Mereka lebih kuat. Mereka lebih kuat. And Setuju they nggak sih? can- Iya, Maksudnya pengertian apa? Lebih kuat gimana? Nggak, maksudnya kan tadi lagi bearing bicara children, orgasm kan? emotional. Emosional. Jadi ya. mereka itu bener-bener emotional up and down-nya karena hormonal itu tuh sebulan paling berapa hari sih waktu mereka untuk bener-bener bisa enjoying like in a good mood, not because of hormonals ya. Itu kan susah loh untuk mereka having a good time in a good day gitu because of the hormonal changing. Belum lagi ntar abis menstruasi, tanda seksual sekunder, baru lagi bentar-bentar lagi anak-anaknya hidup udah menghadapi premenopause dan menopause, like oh my God, our hormone is like never stop to bothering us like. Tapi when you Most of the really time. fall in love with someone itu bisa bypassing semuanya gitu nggak? Yang kelihatannya tadi sulit, tapi bisa ada aja momentum. I hope it's gonna be that easy, but sometimes it's not. Kadang-kadang kan juga the chemical, kan konteks falling in love itu ada macam-macam. Selain chemistry gitu, itu juga ada psychological, behavioral, personality wise, social contract gitu dan yang banyak lah gitu faktornya. Apalagi kalau prianya benar-benar bisa fulfilling her needs gitu. Nah, untuk kan penting, fulfilling her emotional need kan needs. gini, kan tadi kan yang penting laki-lakinya bisa memuaskan si perempuannya dulu. Nggak usah jauh-jauh deh kita ngomongin memuaskan itu. Berapa banyak sih laki-laki yang mau pemanasan? Ya. Itu aja kan kayak, oh my God, capek banget sih gitu. Berapa banyak yang ayo yang dinas yang pulang jam 2 pagi. Belum juga kepengen berhaving sex. Udah disuruh, bangun dong, having sex, gue lagi stres nih. Like, you know, stuff like that gitu. Jadi itu yang membuat jadi apa ya, monogami jangan pernah disepelekan. Ya. Ya, jadi Underrated justru dalam lah. konseling pernikahan khususnya kayak di gereja, which is so good, most Christian, Catholic itu kita kan punya katekisasi lah, inian pranikah gitu ya. Itu udah awal yang sangat bagus sekali. Then not talking about it at all. Tapi please, kalau gue sih sangat-sangat menyarankan juga harus ditambahkan bagaimana apa yang akan kamu lakukan untuk menjadi seorang perempuan yang setia dan laki-laki yang setia. Harus That's ditanyain. good. Ya.
Itu kayak basic question. Instead of like, also what your expectation about sex? Buat aku sih kayak kita mesti tahu gitu, ya. Ekspektasi kita tentang seks, apa yang kita ketahui dan kita nggak ketahui. Udah deh, jangan bohong deh, jangan sok tahu atau enggak lah, aku tuh teammate, aku nggak ngerti apa-apa. Ya udahlah, just lay your card on the tables gitu. This is what I know, this is the other thing I never know about this gitu ya. Let's figure it out together gitu. Itu is only fair. Jadi monogami ini adalah salah satu pernikahan yang dibilang katanya, oh paling vanilla, paling boring, paling ini. Ya sebenarnya kan juga tergantung siapa yang ngejalaninnya juga dan gimana cara ngejalaninnya juga. Gak semua orang kayak Salomon butuh 1000 istri kan untuk membuat dia nggak boring. Karena mana ada sih pernikahan yang nggak boring? Jangan pikir pernikahan yang tadi aku sebutin itu juga nggak boring loh. Tetap aja udah kayak begitu, tetap ada yang boring juga. Yang maksudnya swinger dan lain sebagainya. Swinger, open relationship. Because we are human gitu, kita akan ada titik boringnya. Tapi tadi keren banget itu. Learn how to be faithful adalah waktu kita tahu titik kelemahan kita di mana. I so agree. Karena kalau kita nggak sadar sama titik kelemahan kita ya jangan berelasi dulu deh, jangan nyusahin orang deh, jangan nyusahin anak orang, ya kan. Nah, monogami. Yang kedua itu ada poligami. Poligami itu terdiri dari dua, poligini dan poliandri. Poligini itu satu suami yang punya banyak istri. Kalau di sini suka dibilangnya poligami, tapi sebenarnya poligami ini termasuk si poliandri, satu istri dengan banyak suami. Oh, namanya beda-beda yang untuk istri. Oke. Agak lebih jarang sih, suka dibilang, oh ini perempuan murahan nih, punya banyak suami gitu. Mungkin kalau diizinkan, gue juga mau tuh punya banyak suami, boleh nggak? Kayaknya enak pilihannya. Asal punya boundaries dan komitmen yang jelas aja. Begitu. Ya. Coba berdiri. Nanti kalau mau Berdiri dulu dong. Nanti kalau gue mau poliandri berarti mesti mereka yang ini ya. Iya, gitu. Gantian kan kita nerima dulu nih ilmunya kan gitu. Awas ya kalau nggak nikahin gue ya. Nah, yang terakhir dan paling kompleks itu adalah poliamori. Jadi poliamori ini adalah mereka yang berhubungan dengan 2 atau 3 orang pada waktu yang bersamaan. Jadi bahkan tujuan mereka tuh untuk menikah. Jadi ini adalah group marriage. Jadi misalnya nih, itu ya, misalnya aku nikah sama Jessie, terus aku bilang, aku juga mau pacarannya sama Edwin nih, aku mau pacaran sama Daryl nih. Aku tujuannya kita mau jadi satu juga, oke gitu. Terus Jessie nanti cari siapa gitu lagi, terus nanti Zoe, kayaknya aku juga mau masukkan dia nih ke dalam relationship kita. Oke, kita kenalan dulu yuk. Seramai itu. Dan bahkan di pernikahan yang poliamori yang pernah gue bantu, itu sampai berapa pengacara. Karena nanti kalau sampai ada anak, ini akan jadi anaknya siapa, jadi anaknya bersama. Itu ada sampai just in case ada mau anak, siapa yang mau anak, siapa yang nggak mau anak. Terus ini gimana pembagiannya. Dan tinggal di rumahnya itu kayak gede banget, kan mesti ada berapa kamar, siapa yang oke tidur sama siapa. Jadi kalau misalnya si cowok X yang aku bawa dengan cowok misalnya sama cewek lain itu, apakah mereka juga boleh having atau it's just between me and this person that I choose atau masih gimana? Itu paling kompleks menurut aku. That's polyamory. Wow. So that's the difference ya. Kalau misalnya polyamory itu bukan open relationship, karena open relationship itu faithful, emotionally, dan dia punya casual relationship di luarnya. Mereka ini nggak casual, mereka semuanya eksklusif. Mereka jadi istri, 4 istri. Istri, gitu, suami juga. Si istri punya suami lebih dari ini, si suami punya istri lebih dari itu, dan semuanya secara grup mereka be faithful. Udah ada di Indonesia? Nggak ada. Oh my. Gila loh itu. Itu menurut aku sih quite it's quite complicated ya. Karena lawyernya apa segala macam itu benar-benar satu persatu loh kita mesti ngurusin ininya nanti kita mau tahu nggak tes DNA-nya kalau sampai ada anak atau apa segala macam. Terus siapa yang akan berkontribusi untuk si anak ini. Terus kayak pembagian kayak bayar listrik, bayar apa gitu. Mereka tuh mesti punya kayak satu tabungan sama-sama untuk ngebayar ini. Kayak gini. Kita suami istri aja kan kayak gitu-gitu ribet banget ya. Iya. Ya nggak sih kayak siapa yang bayar listrik nih, siapa yang bayar pajak rumah, siapa yang bayar ini gitu. Uang jajanku mana? Nah, siapa yang ngasih ke siapa uang jajan? Itu diatur. Gitu. But it works for them. So ya nggak apa-apa juga. Who am I to ini kan. But aku udah yang penting yang paling susah
ground rules-nya tuh mesti apa dulu. Hidup sama orang lain ini masih kita satu kos-kosan aja kita suka berantem kan. Mas ini males banget sih nyuci piring sih kayak begini gitu. Kayak gitu tuh mesti dibahas. Sesepele itu sebelum mereka benar-benar tinggal bareng. Jadi mereka biasa ada percobaan dulu yang berhasil ya. Tapi rata-rata yang berhasil di poliamori itu kan secara finansial tuh bagus gitu. Nggak boleh ada yang jomplang financially. Iya. Justru kalau semuanya hampir sama itu paling aman sih. Dan kontribusinya persentase. Misalnya masing-masing harus punya kontribusi sekian untuk bayar semua keperluan rumah, kontrak misalnya atau apa-apa kayak gitu-gitu. Gitu. Tapi aku sih sampai sekarang belum menyarankan punya anak ya buat mereka ya. Ribet ya. Ribet ya. Iya, mertuanya gimana tuh? Ada yang mau ngasih tahu tapi kebanyakan nggak mau. Emang Adam dan Hawa paling top ya? Nggak punya mertua. Enak banget mereka nggak punya mertua kayak darn, jealous. Ini sih bukan kalangan artis ya. Gitu. Kalangan artis ya paling banyak tuh paling open atau ya selingkuh. Nggak usah artis juga banyak yang selingkuh sih. Ya Kita kan? udah ngebahas tuh 1, 2, 3. Casual, semi casual, sama eksklusif. Nah yang belum dibahas tuh, ini kan pertanyaannya dari produser kita sebenarnya, BDSM. Gitu. Itu mau klarifikasi kan? Klarifikasi. Itu apa sih? Bumi Serpong Damai ya, Pak? Iya, BSD. BSD. BDSM. Bumi Serpong Damai. Tapi kamu harus jelasin dulu nih BDSM itu apa, karena kan kita kasih istilah belum tentu orang paham kan. Gitu. Oke. Soalnya kalau dia ngejelasin takutnya ini. Mungkin roots-nya gitu ya. Ada perilaku, kita kan punya buku suci ya, Our Bible itu as a psychiatrist or psychologist, kita tuh punya Bibles itu namanya DSM. DSM itu sekarang udah yang kelima, TR ya, revise lah, udah di revise yang kelima. DSM itu singkatan dari Diagnostic Statistical Manual for Mental Disorder. Jadi semua yang kalau kita nggak bisa tuh main rasanya Jessie menyimpang, dari mana nih gitu ya, kita nggak bisa main ngomong kayak gitu. Harus lihat Kita dari mesti buku sucinya. kita mesti lihat dulu diagnosanya kenapa ini gue bilang menyimpang atau tidak menyimpang. Kalau nggak kan orang seenaknya aja menghakimi orang lain gitu kan. Nah terus penyimpangan ini ada macam-macam penyimpangan gitu ya. Well ini juga lumayan epic. Penyimpangan mungkin yang paling ngetop adalah pedofil. Mereka-mereka yang terangsang kepada anak kecil. Pedofil itu ada dua macam, eksklusif dan non-eksklusif pedofil. Eksklusif itu hanya tertarik pada anak-anak yang belum akhil balik. Jadi most likely di bawah 9-10 tahun ya, gitu. Itu sangat-sangat atraktif buat mereka. Yang non-eksklusif biasanya ada yang menikah, tapi kepada pasangan yang kekanak-kanakan sekali, yang bisa dikontrol, yang permisif gitu segala macam tuh. Terus juga mereka itu suka juga kepada anak-anak yang udah akhil balik sekalipun, gitu ya. Nah batasannya biasanya baik laki-laki anak dari si predatornya ini, anak-anaknya tuh biasanya bedanya tuh minimal paling rendah tuh kayak 5 tahun, gitu ya bedanya. Dan anak-anak ini dalam konteks di bawah umur ya, jadi semuanya tuh masih yang 18 tahun ke bawah. Tapi biasanya kalau yang pure banget pedofil itu lebih suka pada yang belum akhil balik, belum mens, belum mimpi basah, belum puber. Itu pedofil. Itu ada di situ. Terus yang kedua mungkin yang cukup familiar juga eksibisionis, yang suka memamerkan kelaminnya di tempat ramai. Yang biasa laki-laki terus dia buka, terus langsung wah orang pada jerit-jerit gitu kan. Terus sering ketangkap tuh sekarang di Indomaret di mana atau Iya banyak. Nah kalau mereka itu kita jangan terusin kaget ya, agak susah juga orang tiba-tiba gitu kan, kita kan pasti shock lah ya gitu. Nah, dia itu merasa terangsang lewat jeritan si perempuannya. Kalau si perempuan yang nggak jerit, misalnya kayak, apaan sih gitu, atau kita gitu ya misalnya ya. Tapi yang di Indomaret tuh nggak jerit kan? Saya laporin ya kamu gitu kan maksudnya. Nah, tapi iya kan? Tapi dia kenapa sering-sering begitu? Apa kelainan apa dia menikmatin begitu? Nah,
Ya Gitu. kelainan lah, ini kan aku lagi ngomong kelainan. Iya. Ya, jadi ini dia menyimpang karena dia kan nggak bisa punya relasi yang sehat kan, gitu. Jadi dia memamerkan kelaminnya gitu karena dia butuh afirmasi. Karena dia nggak bisa menjalinkan kalau sama cewek kan, lu mesti mesti ngerayu, PDKT. Belum tentu ada gitu duit kan. lagi. Belum tentu ada duit. Terus kalau udah usaha segala macam, lu mesti siap-siap ditolak. Lu mesti mend your broken hearted, then you try again, kan gitu. Kan nggak gampang jadi cowok, gitu kan. Nah, lo gampang nggak aja semua. cowok lo. Lo gampang aja. Kan gampang kan ya. Gampang. Gitu. Jadi ketidaksiapannya dia jadi cowok kayak gitu tuh bikin dia tuh jadi mendapatkan afirmasi dengan cara seperti itu. Dia mendapatkan merasa terangsang dengan kemarahan orang. Jadi kalau kayak gitu justru dimarahin malah nggak efektif. Gitu. Jadi kalau kita diem aja dia kayak nggak jadi ereksi, dia nggak bisa orgasme sama sekali. Gitu. Nah terus itu exhibitionis. Terus ada lagi frotteurism. Frotteurism itu adalah perilaku seksual menyimpang di mana si individu merasa terangsang ketika sedang berdesakan di tempat ramai. Di bis-bis gitu. Terus kalau misalnya ada kadang-kadang kasihan gitu kan. Dan biasanya tuh mereka tuh suka pakai celana bahan kayak gue gini nih. Dia nggak mau pakai celana jeans karena kan lebih kerasa kan. Atau suka pakai celana training olahraga gitu-gitu loh gitu supaya tipis-tipis lah. Nah, karena bisa jadi tuh ceweknya lagi duduk terus dia gesekin di sini kan tiba-tiba kan ceweknya suka kok basah gitu taunya bau sperma. Iya, atau nggak lagi berdiri gitu ya. Jadi dia senang tuh berdesakan. Nah, bedanya si exhibitionist sama frotteurism adalah gini, kalau si exhibitionist diteriakin orgasme. Langsung bisa tuh. Iya, justru dia nunggu teriakannya. Makanya kita jangan teriak, kita nggak teriak dia nggak bisa ngapa-ngapain. Gila. Diterakin aja udah muncrat. Iya, karena sakit. Sakit. Ini penyimpangan, kita lagi ngomongin penyimpangan ya. Woi. Bentar gue. Pantesan ditutup dulu. Tadi. Dia ditutupin dulu. Coba satu kasih bantal biar kayak gini loh. Ini bantal gue terus begini. Merah langsung. Ininya merah nih. Gue bilang, woi. Kacau banget sih. Kalau si frotteurism, ya justru harus diteriakin. Kalau kita diem aja, dia makin enjoy, dia ngerasa bahwa itu adalah konsen, persetujuan. Gitu. Tapi kan banyak orang nggak tahu. Jadi gimana waktu diteriakin dia gimana? Justru kalau eksibisionis diteriakin orgasme. Kalau satu lagi enggak. Kalau si frotteurism yang suka gesekin alat kelamin di tempat rame harus diteriakin karena dia takut. Wah gila gue ditolak nih, wah gue nggak diinginkan. Kalau diem aja, ya namanya juga penyimpangan gitu. Ini kan parafilia. Diam aja padahal sebenarnya orangnya mungkin nggak tahu kan, nggak sadar kan. Oh iya. Iya kan? Atau risih. Iya. Gitu. Nah ketika diteriakin, dia langsung diem tuh nggak bisa ngapa-ngapain. Wow bagus tuh gitu. informasi ini. Kalau frotteurism gitu. Terus ada lagi fetish. Nah fetish ini adalah istilah yang paling sering salah pakai. Ya fetish itu penyimpangan. Jadi individu yang menikmati hubungan seksual dengan bagian tubuh non seksual dan benda-benda non seksual. Orang tuh sering gini, aduh Mbak Zoya aku tuh fetish banget deh sama telinganya pasanganku. Telinga? Ya ada yang gitu, tapi sebenarnya tuh salah. Jadi gini, fetish ini bukan sex preference ya. Fetish ini bener-bener dia tuh terangsang pada bagian tubuh non seksual. Misalnya gini, dia hanya bisa terangsang ereksi dan orgasme kalau dia menyentuh bagian tubuh selain bagian tubuh seksual. Jadi gini, dia bisa terangsang dengan jempol kaki pasangannya, dengan betis pasangannya, dengan pusar pasangannya, tulang belikat, telinga, jempol, ketiak. Maksudnya dia kiss, telinga, tapi dia yang terangsang juga. Iya. Yang melakukan gitu. Iya. Oke. Jadi kalau dia nggak ada bagian itu, misalnya dia belum cium jempol kaki, dia nggak bisa ereksi. Gitu. Sama benda-benda non seksual yang fetish. Jadi kalau misalnya, shoe fetish, harus pakai sepatu hak tinggi, harus pakai kaos kaki. Ya itu terinspirasi. Atau ada kasus yang pernah kain jarik, atau nggak gilang jarik, yang di Surabaya itu, yang dia merasa terangsang ketika pasangannya itu menggunakan pocongan. Di Muslim kan ada pocongan itu, pakai kain jarik tuh, kain
Kain jarik yang biasa buat kadang-kadang gendong bayi, atau kadang-kadang kalau di Jawa itu suka untuk bungkus pocongan juga. Dia tuh merasa terangsang ketika orang berbentuk pocongan itu pakai kain jarik. Itu bukan fantasy? Itu fetish. Karena dia terangsang Bukan ketika kayak melihat itu. Kalau fantasi kan suruh pakai baju suster atau pakai apa gitu kalau kan? fantasi itu berarti Itu beda lah, ini kan pocong ya, sama suster kan beda ya. Sama aja kan. Tapi kan bisa aja pocong, terus nanti yang lain lagi. Maksudnya bisa seperti itu nggak? Kalau dia random, gini nih, bedanya penyimpangan ya, parafilia sama bukan adalah gini. Kayak tadi pakai baju suster gitu ya. Apakah kalau nggak pakai baju suster dia nggak bisa ereksi? Oke. Ya, kalau penyimpangan tuh harus pakai itu dulu. Harus gitu. pakai itu dulu. Oke. Nggak bisa langsung berhubungan seks dengan manusia. Kalau fantasy, sebagai layaknya. ya bisa kan dia juga nggak ini, tapi dia butuh juga kadang-kadang Ya fantasy. butuh, Oke. gitu. Jadi itu sih apa sih namanya fetish gitu ya. Jadi dia mesti pakai kulit lah, apalah gitu. Tapi jangan lupa, aku cuma mengingetin bahwa penyimpangan bukanlah tindakan kriminal ya. Oke. Ini dua hal yang berbeda, gitu. Kayak misalnya aku mau minta konsen, gitu. Misalnya aku punya pacar yang shoe fetish gitu. Ayo dong Zoe, pakai ini nih. Oh nggak apa-apa lah, gue suka hak tinggi ini. Dia cuma kepengen ketika having sex pakai hak tinggi kan. It's not hurting me. Dia mau minta konsen, so be it. Yang agak-agak sulit. Tapi kalau misalnya begitu kan, kalau kamu nggak pakai hak itu dia nggak bisa selesai. Tapi so what? Itu bisa masuk gitu kan? Iya. Gitu. Kayak misalnya dia mau jilat apa jempol. Jempolnya. Iya. Kalau nggak jilat jempol nggak bisa. Nggak bisa. Tapi kan ada orang yang nggak nyaman gitu. Nah itu gimana? Kalau jempol masih, ya udahlah ya. Atau pakai hak tinggi doang atau pakai pakaian kulit, udahlah. Yang agak nggak nyaman ketika fetishnya ketiak. Iya baru mau bilang. Nggak nyakitin. Gue cuma mau nyisir aja. Gue cuma mau nyisir aja. Lo ngapain? Iseng banget. Iya bener juga. Bukan tindakan kriminal loh. Iya. Iya kan? Ya tapi nggak nyaman, nggak semua orang nyaman. Fetish jadi bukan tindakan kriminal kan? Bukan. Enggak. Yang kriminal tuh yang tadi kan? Yang kriminal adalah semua yang tidak memiliki konsen atau persetujuan. Ya. Dan yang bisa memberikan konsen adalah mereka-mereka yang berusia di atas 18 tahun. Ya. Gitu. Jadi, aduh gue fetish nih, itu menyimpang, tapi bukan berarti kriminal. Karena ada persetujuan. Ya, karena ini penting nih sebelum kita ngomongin BDSM. Ya. Wah luar biasa nih. Mau ke BDSM aja nih panjang nih, luar biasa nih. Iya, biasa jadi dosen gue kayaknya. Kayak kita jadi dua murid yang ini. Dua murid kan bongong kayak gitu. Bus, lu bantah gue tuh jangan di situ. Fetish transvestik adalah mereka-mereka yang merasa terangsang jika menggunakan pakaian, terutama pakaian dalam lawan jenisnya. BDSM itu adalah turunan dari sadomasokis. Sadism itu mereka-mereka yang menikmati hubungan seksual dengan memberikan rasa sakit baik secara verbal maupun secara fisik.